Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Salitsa Elmai, guru SDN Panyingkiran 2, yang sekarang sebagai CGP Angkatan 10 di Kabupaten Sumedang. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Silahkan Ibu. Saya Neneng Sukaisi, guru kelas 6 di SD Panyingkiran 2. Dan saya juga ditemani oleh pengajar praktik. Saya Neneng Fitriantrina sebagai PP Angkatan 10 Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang sebelumnya saya telah melaksanakan observasi di kelas rekan sejawat saya. Selamat pagi Ibu Neneng Sukaisi dan Ibu Neneng Fitriantrina. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dan selama beberapa menit ke depan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Iya. Sebelumnya apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Ibu Neneng bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Nah, Ibu sebelumnya kan saya telah melaksanakan observasi Ibu ya, dan saya konfirmasikan kembali observasinya dilaksanakan di kelas 6. Nah, lalu bagaimana perasaan Ibu nih setelah diobservasi oleh saya? Alhamdulillah, cuman sedikit grogi gitu karena ada yang melihat gitu. Sebenarnya pembelajaran itu kan biasa dilakukan, tapi mungkin karena ada yang melihat jadi sedikit grogi seperti itu. Tapi saya senang pembelajaran karena dengan adanya perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan bisa berjalan dengan cukup baik. Cuman itu saja kali. Oke. Karena tidak biasa juga ya Bu ya kita dilihat seperti itu kecuali oleh kepala sekolah gitu ya. Nah, bisa diceritakan kembali Ibu secara keseluruhan mulai dari identitas, lalu area pengembangan dan langkah-langkah dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Baik, waktu di observasi pelajaran yang saya ambil itu di bahasa Indonesia dengan temanya itu tentang cerita pendek. Tujuan pembelajaran yang saya ambil itu adalah memahami, peserta didik memahami, kemudian menyimak cerita pendek dari sebuah cerita pendek itu. Kemudian area pengembangannya yaitu di area pengetahuan dan keterampilan. Kemudian untuk pembelajarannya diferensiasi produk, konten, dan proses. Seperti itu. Oke, jadi pada pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya, area pengembangannya tadi ada memahami, menyimak, lalu area pengembangannya itu pengetahuan dan keterampilan. Lalu langkah-langkah yang dilaksanakan ini adalah dengan metode diferensiasi. Oke, bisa saya konfirmasikan kembali Ibu untuk langkah-langkahnya secara spesifik dari mulai diferensiasinya itu seperti apa, lalu bagaimana? Di langkah-langkahnya itu metode yang saya ambil waktu itu dengan pendekatan itu saintifik ya Bu ya. Kemudian modelnya discovery learning, metodenya dengan saya ceramah interaktif, kemudian tanya jawab, diskusi, dan ada bermain peran gitu ya. Kemudian untuk diferensiasi proses, waktu itu saya membagi anak ke dalam 3 kelompok hasil dari diagnostik awal. Ada yang ada yang visual, audio, dan kinestetik. Kemudian di konten di diferensiasi konten juga mereka karena saya temanya itu tentang cerita pendek, jadi mereka dibagi-bagi. Untuk yang kinestetik mereka dikasih media belajarnya. Kemudian yang di audio visual kelompoknya itu melihat
video yang ada di Chromebook. Kemudian yang satu kelompok lagi mereka menyimak apa yang saya bacakan. Kemudian di produknya itu setelah mereka melakukan pembelajaran, dari 3 kelompok itu ada yang membacakan secara opininya di dalam tulisan, kemudian dengan menceritakannya secara lisan, dan satu lagi mereka kelompok dengan bermain peran. Bermain peran. Oke. Nah, menurut Ibu, area pengembangan atau langkah-langkah yang telah Ibu sebutkan tadi sudah berhasil dilaksanakan atau tidak, Ibu? Menurut saya cukup berhasil, tetapi tetap yang saya rasakan itu masih ada kekurangannya, gitu ya Bu ya, kekurangan dan hambatan-hambatan yang saya alami seperti itu. Oke, bisa diceritakan Ibu hambatan yang Ibu alami seperti apa? Hambatan yang saya alami jujur saja dalam diri saya sendiri ya Bu, media yang saya ambil atau yang saya buat itu belum cukup maksimal, karena kemudian juga saya melihat di dalam proses diskusi itu masih ada anak yang belum bisa berperan aktif dalam diskusi tersebut. Mereka mereka masih mendengarkan saja tanpa ikut secara aktif dalam proses diskusi tersebut. Oke, yang belum aktifnya di kelompok apa Ibu ya? Bisa Yang disebutkan? di kelompok kinestetik tuh Bu, ada Ya. anak yang lain bekerja kelompok, tapi ada 1-2 orang mereka kayak yang ya diam saja, cuma melihat saja seperti itu Bu. Oke. Nah, menurut Ibu mengapa ya hal itu bisa terjadi? Menurut saya kenapa hal tersebut tidak terjadi? Menurut saya Bisa terjadi? Bisa terjadi ya? Karena belum terbiasa atau mereka juga belum berani untuk bisa mengungkapkan apa yang mereka pikirkan gitu Bu, menurut saya. Kemudian mereka juga belum percaya diri Bu, belum percaya diri. Kemudian belum percaya diri dan kayaknya harus dirangsang seperti itu Bu, gitu. Oke. Nah, bagaimana nih cara Ibu untuk menghadapi permasalahan tersebut? Untuk menghadapi permasalahan tersebut, saya melakukan dibimbing. Saya berada di sana, kemudian saya berusaha dirangsang, atau juga solusinya itu dibagi-bagi aja. Misalkan nih ada beberapa yang harus dikerjakan, misalkan ada 5 poin, saya rangsang, coba jangan semuanya itu, coba satu-satu deh, yang nomor ini sama ini, yang nomor ini sama ini, yang nomor ini sama ini. Jadi sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk bisa mengerjakannya seperti itu. Dan mereka juga dipaksa untuk mau mengeluarkan opininya seperti itu. Oke. Nah, baik, saya konfirmasikan, mungkin Ibu terjadi permasalahan yang telah Ibu sebutkan tadi, anak yang kurang aktif gitu ya Ibu ya. Padahal kan istilahnya ya, memang kerjaan itu secara berkelompok gitu, seharusnya idealnya dilaksanakan bersama seperti itu. Tetapi Ibu juga sudah mempunyai solusi dari permasalahan tersebut, yaitu tadi Ibu menjelaskan bahwa anak itu bisa lebih dirangsang kembali dan diberikan tugas secara terpisah gitu ya Ibu ya. Nah, adapun catatan dari saya selama melaksanakan observasi, memang betul Ibu telah melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang memang sudah jelas Ibu alurnya, dari mulai diferensiasi konten, diferensiasi proses dan produknya, dan alhamdulillah Ibu juga telah ibaratnya tadi sudah bisa mengatasi permasalahan tersebut ya Ibu ya. Nah, lalu adapun yang akan saya tanyakan selanjutnya, rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu rencanakan setelah supervisi akademik ini? Ya, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, balik lagi dari hambatan yang saya alami ya Bu ya. Hambatan dari yang pertama itu media, saya akan mencoba untuk terus meningkatkan kompetensi saya Bu ya, dalam menggali untuk membuat media dengan cara, salah satunya dengan cara ikut webinar tentang pembuatan media. Kemudian saya juga akan
eh, berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah memiliki misalkan medianya ini seperti ini, mungkin saya akan berkolaborasi, saya berdiskusi. Kemudian untuk hambatan yang tadi untuk yang anak yang kurang aktif, saya akan terus menggali bagaimana caranya supaya anak bisa aktif dalam pembelajaran itu. Oke, saya konfirmasikan kembali, itu merupakan rencana tindak lanjut dari pengembangan diri Ibu ya, Bu ya. Dengan tujuannya yang tadi Ibu sebutkan untuk mengembangkan lagi kompetensi ya dalam untuk apa itu ibaratnya mengembangkan media ajar seperti itu, dari mulai secara webinar online ataupun dengan rekan sejawat. Nah, menurut Ibu nih, ukuran keberhasilan dari rencana tindak lanjut Ibu itu apa ya, ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya menurut saya dengan saya bisa membuat media yang lebih interaktif, yang lebih baik gitu ya, yang lebih bisa merangsang anak untuk ikut dalam proses pembelajaran. Menurut saya ukuran keberhasilan seperti itu, juga anak merasa senang gitu belajar di kelas dengan media-media yang telah saya buat. Oke, menurut Ibu adakah pendukung ketika Ibu melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut? Tentu saja kita perlu dukungan dari semua ya, mulai dari kepala sekolah menurut saya harus disupport, harus didukung, kemudian dari rekan-rekan juga, dari rekan-rekan sejawat juga saya memerlukan dukungan dari mereka juga. Oke. Untuk waktunya Ibu tak ada target waktu yang Ibu laksanakan? Secepatnya ya Bu, Secepatnya. mungkin ya, tepatnya mungkin di September akhir saya akan mulai, besok-besok juga mungkin saya akan mulai ikut-ikut webinar, kemudian berdiskusi dengan rekan. Oke, jadi Ibu akan menetapkan target waktunya secepatnya juga, ya. karena memang pelaksanaan pembelajaran kan adanya setiap hari juga, Bu ya. Betul. Nah, oke, mungkin dari saya mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana ya Bu ya, sesuai harapan, pun semangat yang Ibu sudah terapkan dari sekarang gitu ya, untuk lebih mengembangkan lagi juga bisa terus tetap terjaga. Dan mungkin sedikit ada kesimpulan dari Ibu terakhir secara keseluruhan pas observasi yang telah dilaksanakan ini bagaimana? Kesimpulan yang bisa saya ambil itu yang pertama, alhamdulillah ya proses pembelajaran kemarin berjalan dengan baik, karena saya sebelumnya kan melakukan dulu praobservasi sehingga saya memiliki rencana dan gambarannya. Kemudian pembelajarannya berjalan lancar meskipun ada hambatan-hambatan yang saya alami, tetapi alhamdulillah saya dengan hambatan itu saya sudah mempunyai solusinya, dan insya Allah akan dilaksanakan rencana selanjutnya untuk pembelajaran di selanjutnya seperti itu. Oke, amin ya Ibu ya, semoga benar-benar terlaksana dengan baik Ibu ya. Amin. Nah, baik, selanjutnya saya beri kesempatan tanggapan dari Ibu Neneng Fitriantrina sebagai PP. Saya persilahkan. Gitu ya. Terima kasih kepada Ibu El dan juga Ibu Neneng yang sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Di sini Ibu El sudah memandu percakapan berbasis coaching pada rangkaian supervisi akademik ini. Di antaranya percakapan sudah terjadi dua arah antara Ibu El dengan Ibu Neneng. Kemudian juga Ibu El sudah mendengarkan, kemudian juga merangkum paparan yang disampaikan oleh Ibu Neneng. Kemudian pertanyaan yang disampaikan Ibu El merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Seperti tadi contohnya ketika Ibu Neneng menyampaikan hambatan yang dialami ketika pembelajaran, kemudian Ibu El menyampaikan pertanyaan yang menggali disesuaikan dengan kata kunci yang sudah dipaparkan oleh Ibu Neneng ya. Sehingga Ibu Neneng dalam hal ini menemukan solusi dari hambatan yang telah ditemukan. Kemudian juga untuk percakapan pada hari ini sudah menghasilkan tindak lanjut yang konkret,
di mana di sini Ibu Neneng akan meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan lagi untuk media pembelajaran. Kemudian juga akan berkolaborasi ya dengan rekan sejawat. Dan kemudian percakapan ditutup dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Ibu Neneng yang tadi menyampaikan bahwa pembelajaran sudah berjalan dengan baik ya karena sudah disusun perencanaannya dari awal, dan juga walaupun ditemukan hambatan ketika pembelajaran namun sudah ada solusi yang ditemukan dan nantinya ke depannya akan dilaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu El dan juga Ibu Neneng yang dalam hal ini sudah melaksanakan percakapan pasca observasi berbasis coaching. Sekali lagi terima kasih. Serangkaian percakapan supervisi akademik dari mulai pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi telah dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Neneng Fitriantrina dan Ibu Neneng Sukalesih atas waktunya. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.